Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. mana ini pertemuan keempat. Jadi mengenai ukuran letak. Nah, ya. Letak atau kuartil, desil, dan persentil. Nah, ada 3 ya. Kuartil itu kelompok data yang sudah diurutkan, membesar atau mengecil dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, namanya kuart. Sama kayak apa namanya itu, paduan suara 4 orang, kuartet, nah gitu ya. Ini kuartil berarti dia perempatan data maksudnya. Nah, karena dia dibagi 4, seperempat yang pertama batasnya Q1 atau kuartil bawah, ya kan. Kemudian setengah, jadi seperempat kan setengah, dinamakan kuartil kedua atau kuartil tengah atau letak median, ya. Kemudian seperempat tambah seperempat lagi kuartil ketiga atau Q3 atau kuartil atas, ya, 3/4 data. 3/4 data. Untuk data yang tidak berkelompok, jadi ini data yang bobotnya tunggal, Dedek, tidak pakai interval ya. Kalau yang kayak kemarin yang alternatif kedua itu data berkelompok. Jadi nanti pakai yang rumus kedua. Ya, QI, I-nya ini maksudnya ke berapa dia? Misalnya Q1, berarti nilai ke satunya berapa? I tambah, I-nya jadi 1 ya, tambah kali N tambah 1/4. N-nya banyak data. I-nya itu yang ke berapa gitu. Misalnya yang ke 2, berarti Q2. Nilai ke 2, nilai keduanya berapa? Gitu. Ya, dikurang dikurang ini 2 buka kurung, N-nya banyak data tambah 1/4 ya. Dan seterusnya sampai dia 3. Ya kan? Karena kuartil kan cuma 3. Q1, Q2 dan Q3. Ini untuk data yang tidak berkelompok. Tapi kalau untuk data yang berkelompok, QI itu L0, nah selalu pakai L0 ya. Waktu kita minggu lalu, ukuran pemusatan kan juga pakai L0 ya. Untuk apa namanya itu? Median dan modus. Tapi kalau untuk yang nilai rata-rata, kalau kita pakai yang pengkodean, yang pakai U, itu L0 juga dipakai. Ya, untuk min atau nilai rata-rata. Nah, C juga dipakai. C ini kemarin lebar kelas atau interval. Nah, yang ini IN, maksudnya I kali N. Ya. Yang keberapa dia kalikan dengan banyak data. Per 4 dikurang F besar per F kecil. F besar masih sama, jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil QI, yang ke I. Ya. Berarti F besar ini frekuensi kumulatif. Nah, tetapi frekuensi yang dimaksud, ya, yang kita cari tidak diikutkan. Nanti di F kecil dia letaknya. Untuk contoh nanti biar lebih jelas lagi. Baru perkenalan rumus, nah ini ya. Contohnya masih alternatif 2 dari yang kemarin juga ya kan. Interval kelasnya 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 47, 48 60, terusnya sampai 87 99. Nilai tengah juga sama ya kayak kemarin. Jumlahkan bagi 2, jumlahkan bagi 2. Frekuensinya juga sama. Sigma F 60, masih sama kayak kemarin. Nah, Q1 kan dia kuartil 1, membagi data menjadi seperempat, ya, atau 25%. Seperempat itu kan, kalau kita kalikan 100% kan 20%, ya, jadi 100 bagi 4, 25. Nah, Q2 itu setengah dari data, jadi 100 bagi 2, 50%. Q3 membagi data jadi 75%. Berarti 100 per 3/4 ya. 3/4. 100 dibagi 3/4 atau 100 kali 4/3.
100 dibagi 4/3. Ya, berarti kan 100 kali 3 bagi 4. 300 bagi 4 kan 75. Bisa, Dedek? Nah, itu ya, cara ngitungnya seperti itu. Intinya 3/4, ini setengah, ini seperempat. Sehingga Q1 terletak pada 48 sampai 60, seperempat data. Ya, kalikanlah 25% kali 60. Ya. Atau langsunglah seperempat kali 60 saja. Coba kita cari di kalkulator, ada Dek, sambil juga dibuat di kalkulatornya ya. 60 bagi 4. 15. Nah, frekuensi 15 itu kan, ini kan 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. Ya kan? 11 tambah 8, 19. Nah, berarti letak Q1 kan di data ke-15. Data ke-15 itu ada di 48 sampai 60. Karena kan kumulatif sampai ke kelas keempat ini kan 19. Ya. Data pertama ini, 1, 2, 3 ini, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7 di sini ya. 8, 9, 10, 11 di sini. Terus 12, 13 sampai 19 ada di sini. Nah, data ke-15 itu terletak di 48 sampai 60. Q2 setengah dari 60, berarti data ke-30. Nah, jumlahkan lagi. Sampai sini kan dia tadi 12 ya, 19 ya. 19 tambah 12, 23. Nah, data ke-20 kan ada di sini ya. Sampai ke 23 data itu. Artinya Q2 terletak di 61 sampai 73. Sama kayak kita cari median yang minggu lalu. Median itu kan nilai tengah, berarti cari data yang letaknya di tengah. Nah, data yang di tengah karena dia 60, berarti kan data ke 30 setengah. Ya kan? Antara data ke 30 dengan data ke 31. Nah, letaknya di baris bukan di baris, di kelas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di kelas kelima, 61 sampai 73. Ini kan ada 7 kelas ya kan. Kemudian kuartil ketiga terletak antara 74 sampai 86. Q3 itu kan 3/4 dari data. Udah kalikan aja 3. 3 kali 60 bagi 4. 45 ya. Nah, sampai di sini tadi dia sudah 23. 23 tambah 23. Sebentar, kok ada yang rancu di sini. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 tambah 12 tambah 23. 55. 55. Tadi letak Q3 itu 60 kali 3 bagi 4. 45. Ayalah. Letaknya di antara 74 sampai 86. Sampai di kelas ke-6 ini ya kan, dia kan 55 ya. Data ke-55 kan di sini. Ya kan? Nah, data ke-45 ada di sini di antara 23 data itu gitu. Nah, ya. Sehingga kuartil ketiga terletak di kelas 74 sampai 86. Karena kumulatif di sini kan dia 55. Sedangkan kuartil ketiga itu ada di data 45. Berarti di kelas inilah data ke-45 itu. Paham ya, Dede bisa nangkap ya? Ini makna yang tersirat. Tidak dituliskan dia. Itulah matematika itu dari statistika dan sebagainya. Yang hitung-hitungan itu nggak pernah ditulis secara detail. Harus pandai kita nangkap makna yang tersembunyi di balik itu. Ya kan? Nah, nilainya sekarang. Nah, tadi kan letaknya. Letaknya ada di kelas ke berapa ya kan? Q1 letaknya di kelas ke-4. Q2 letak di kelas 5. Q3 letak di kelas ke-6. Nah, itu letaknya, ini nilainya. Nah, L0 ditambah C kali I kali N dikurang F besar ya. Ini per 4 dulu.
dikurang F besar per F kecil, tutup kurung. L0. Tadi kelasnya di sini. Berarti kan letak apa ya? Batas bawah kelas ya. Batas bawah kelasnya 47,5. Di sini kan 47,5. Lebar kelas atau interval sudah kita hitung, sudah dari pertemuan ke berapa? Pertemuan kedua. Nah, sudah 13 ini sudah kita bahas panjang lebar. Ini 47,5 tambah 13 kali, karena dia Q1, I-nya 1, nah dibuatlah I-nya di sini 1, adik-adik. Ini Q2, I-nya 2, di sini 2. Q3, I-nya 3, letakkan I-nya di sini 3. Per 4 semua tapi ya. Nah, I kali N, di sini I kali N, per 4, dikurang F besar. F besarnya jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil tersebut. Jadi karena kuartil pertama di 4860, jumlahkan yang 3 tambah 4 tambah 4, jadi 11. Nah, di sini ya kan, per 8. 8 ini frekuensi kelas kuartilnya. Ya, tutup kurung. Ini yang dalam kurung biasakan kerjakan terlebih dahulu ya kan. Bisa kalau kalkulatornya canggih atau yang bagus lah kayak Casio merek tinggi ya. Ada juga Casio yang merek-merek biasa yang bisa ngitung sekaligus, ada itu ya. Tapi kita harus pandai menggunakan tanda kurung, kalau nggak salah hitung juga. Nah, itu adik-adik kerjakan yang ini dulu ya. 1 kali 60 kan 60 bagi 4, 15 ya kan. 15 kurang 11 itu 4. 4 dibagi 8, 0,5 kali 13. 6,5 baru tambah 47,5. 54 bulat ya hasilnya. Nah, saya hitung dulu yang ini, kurangkan 11 per 8, baru kali 13, baru tambah 47,5. Kalau kalkulatornya bagus, nah, boleh sekaligus, tapi ini dalam kurung ya. Kurung, ini kurung lagi, ini kurung lagi. Ribet ya. Nah, nomor 2, Q2, I-nya 2 ya. Tadi kelas ke-5, 61 sampai 73. Maka batas bawahnya adalah 60,5. Nah, ini 60,5 ditambah 13 dikalikan 2 kali 60 per 4 kurang 19 per 12. 12 itu dari mana, Bu? Dari frekuensi kelasnya di sini 12. Nah, si F besar jumlahkan 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8. Hasilnya 19 ya. Kalikan dulu ya, 2 kali 60 ini per 4 nih, coret-coret aja nih. Karena kan dikalikan boleh coret nih karena dari coret 2, coret 4 tinggal 2, 60 bagi 2 30. 30 kurangi 19. 11 dibagilah sama 12. Baru kalikan 13. Baru tambahkan dengan 60,5. Ya, 72,4167. Nah, dibuatkan dia 72,42. Gitu ya. Q3 juga sama, cuma ganti I-nya 3. Frekuensi F besarnya 19 tadi sampai sini ya kan, Adik. Tambahkan 12, 31 per 23. 23-nya frekuensi kelas dia sendiri. Nah, ini. Frekuensi kelas Q3-nya kan 23. Oleh 81,4 sekian-sekian ini ya, Dedek. Cuma dibuatkan, jadi 81,41. Oke, ini desil. Kuartil cukup. Kalau kita keliru menentukan letaknya, otomatis nilainya juga bakal salah ya, Dedek. Jadi letaknya ini harus benar dulu. Ya, atau dari sini aja lah. Q1 bagi 4 datanya, Q2 bagi 2 datanya, Q3 bagi 3 per 4 ya. Sebentar dulu. 3 per 4 dari 60. Atau langsunglah 3 per 4 kali data. Ya, ini kan 1/4 kali data ya. Kalikan langsung 1/4 kali data, setengah kali data, 3 per 4 kali data, banyak data. Oke, itu untuk kuartil. Berikut desil. Desil ini per 10-an ya. Berarti data itu dibagi 10 sama besar.
Baik dia mengecil atau membesar. Kalau data yang ini membesar, Adik-adik. Karena data yang terkecil kan 9. Data yang paling besar di sini 99. Rentang datanya dari yang kecil sampai yang besar. Dan biasanya seperti itu. Jarang diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Jarang sekali ya. Pada umumnya dari yang kecil sampai yang besar. Gitu ya, untuk desil. Tapi dia dibagi jadi 10 bagian yang sama besar. Kalau kuartil 4 bagian. Jadi dia seperempat, seperempat, seperempat. Ini sepersepuluh, sepersepuluh, sepersepuluh. Jadi 10 tambah 1/10 kan 2/10 atau 1/5. Ya, kalau dia desil kedua. Nah, kita lihat contoh, rumus dulu rumus ya. Rumusnya sama, cuma dia D. Kalau kuartil Q ya. Desil dia D, nilai ke, terus I-nya sama, ini sama. Tapi dia per 10. Kalau tadi kan per 4. Nah, ya. Ini rumusnya juga sama. Ini letak ya, Dedek. Letaknya di sini. Bukan. Ini bukan letak, nilainya. Ini nilai. Kalau letak 1/4, setengah, 3/4 gitu. Nah, kalau ini nilai. Ya. Cuma sampai 9 saja. Kalau kuartil kan cuma sampai 3. Karena kan data itu dibagi 4. Jadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Batasnya cuma ada 3. Q1, Q2, dan Q3 saja. Nah, kalau data itu dibagi 10, cuma ada sampai 9/10. Nanti kalau 10/10 kan jadi 1. Paham kira-kira, Dedek? Jadi kalau untuk desil dia sampai 9. Ya. Batas pertama dia 1/10, batas kedua 2/10, batas ketiga 3/10, batas keempat 4/10, sampai dia 9/10. Ya, tidak ada 10/10. Karena jadi 1 dia sama kayak tadi. Tidak ada 4/4. Yang ada sampai 3/4 saja. Nah, contoh masih yang tadi juga. Ini cuma beberapa diambil ya, Dedek. Desil ketiga sama desil ke-7. Tidak semua mau diambil, tidak kita mau D1, D2 enggak, ribet ya kan. Apa yang ditanya itu yang dijawab saja. Jadi yang ditanya D3 dan D7. Nah, berarti 3/10 data dengan 7/10 data. Nah, ya udah tinggal kali 60 saja. Nah, misalnya gini ya, tadi kan desil ketiga, berarti kan letak ketiga kan. 3/10 kali 60. Langsung saja. 18 ya. Letak data yang ke-18. Kalau kita kumulatifkan, sampai sini dia 7, sampai sini 11, sampai sini 19. Berarti letak ke-18 itu masih di kelas 48 sampai 60. Makanya letaknya ini ya, desil 3 berada pada 48 sampai 60. Karena letaknya ke 18. 30% dari 60. Atau 3/10 kali 60. Ya. Sedangkan untuk desil ke-7, kalikan lagi 7/10 dengan kali 60. 42. Nah, letak 42 ada di sini ya. Ini kan tadi jumlahnya 55. Nah, berarti data ke-42 ada di kelas 74 sampai 86. Sedangkan di sini 5 data ya. Kayaknya ada yang keliru saya lihat tadi. Sebentar ya, Dedek. Ya, pas kok. Pas. Dah ya, letaknya ada di 42, ini letaknya di 18. Berarti kalau 18 dia di kelas 48 sampai 60, nah yang ini 42 ada di 74 sampai 86. Ya. Nah ya, 3 tambah 4 itu tadi batasnya 19. Tambah 12, 31, tambah 23, 54. Keliru. 54 sampai di sini. Ya. Berarti karena dia letaknya 42, nah letaknya juga sama di situ.
Sama kayak kuartil ketiga yang tadi. Nah, letaknya di 45 ya, di kelas yang sama. Kok saya ngitungnya jadi itu ya. Salah ketik mungkin. Nah, ini D3 ya. Desil ketiga berarti kan kelasnya di 48 sampai 60, batas bawahnya 47,5. Nah, ini. Tambah 13 kali, karena dia desil ketiga, 3 kali N per 10. Nah, kalau tadi kan per 4. Cuma bedanya di situ ada deh, ini per 10. N-nya 10. Per 10-an desil ya. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ya, 3. Nah, 8-nya nggak ikut, cuma sampai 4. 3 tambah 4 tambah 4, 11. Ya, per 8. Jumlahnya segini ya. Untuk desil ke-7, tadi letaknya di 74 sampai 86. Berarti jumlah ini semua dia 31 ya. 31, F besar, F kecilnya 23. Ini cara ngitungnya. I kali 6, I kali N per 10 ya, 60-nya itu N. Dihitung semua 79,72. Ini pembulatan ya. Untuk persentil ini nggak ada contoh. Nah, untuk dikerjakan sendiri ya, di catatan, tidak dikumpulkan. Kita belum ada kuis tugas ya. Rencana Ibu nanti untuk kuis pertemuan kelima lah ya saya buat ya, Dedek. Ya, kelima lah. Minggu depan berarti untuk kuis. Ya. Ya kan? Tugas nanti pertemuan ke-6 saja. Ya. Karena kalau pertemuan ke-6 kan tugas sebentar. Ini baru UTS kan ada, Dek? UTS ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kuisnya nanti 2, tugasnya juga 2. Nanti menjelang UAS juga ada kuis dan tugas. Ya, sekali-sekali aja ya, menjelang UTS 1, menjelang UAS. Nah, ini boleh dicoba sendiri. Coba cari persentil. Ini banyak ya, 1 sampai 99. Berarti 45 dengan 60 coba. P45 dengan jangan ini. P45 dengan P60. Ya, coba Adik-adik buat di rumah masing-masing ya. Rumusnya sudah ada. Ini I kali N per 100 kurang F besar per F kecil. F besarnya frekuensi kumulatif sebelum persentil kelas tersebut ya. F-nya itu baru frekuensi pada kelas tersebut. Kelas yang kita ambil persentilnya. Nah, jadi yang boleh dicoba masing-masing adik-adik persentil 45 dan persentil 60. Berarti I-nya 45 dengan I-nya 60. Itu saja, 2 saja. Karena kan yang ini desil ada contohnya. Kuartil juga ada contohnya. Yang belum ada persentil. Slide-nya cuma sampai 10 saja. Oke, adik-adik. Sebentar, saya mau ambil yang inilah misalnya ya. Mulai diaktifkan kameranya, adik-adik, biar screenshot. Tadi berapa orang yang ikut ya? Semua ikut kan? Iya, tak apa-apa lah. Ya. Screen. Ctrl C. Oke lah. Ada yang mau ditanyakan kira-kira ini kayaknya masih panjang Pak kita. Belum ada peringatan habis waktu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan di sini atau nanti di e-learning boleh. E-learningnya diisi ya, Dedek. Jangan nggak diisi.
1 atau 2 orang ya. Coba kita lihat yang ini ya, sudah ada belum yang isi? Belum ada. Ini forum diskusi kita. Belum ada yang isi. Kita apalah. Batasi sampai jam 14.30 ya. 2:30 nanti. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Yang kemarin kira-kira ada yang belum terlalu jelas, adik-adik boleh ditanyakan juga. Tapi rasanya udah ibu jawab ya. Udah ada semua sih. Yang kemarin iya, untuk data discrete itu selalu kurangi 0,5 dari M0. Tapi kalau dia data desimal, ya misalnya persepuluhan, itu kurangi dengan 0,05 nih. Dari Muhammad Iqbal Novan. Nah ini harus 0,5 atau bisa 0,4. Tapi pernah saya lihat buku atau apa itu ya, Dede? Buku atau file seperti ini juga. Ada yang buat 0,4, bisa sih. Cuma jarang sekali ya. Rata-rata itu Ibu perhatikan pasti kurang 0,5. Nah, jadi kita ikuti saja yang mudah dan banyak orang memakai. Kalau kita kurangi 0,4, 0,1 itu kan apa namanya itu, tanggung ya. Angkanya itu nggak bulat. Tapi kalau dia 0,5 itu kan sudah umum dan kita mudah menghitungnya. Ya kan? Dan umum dipakai orang. Saya perhatikan file atau buku itu sering pakai 0,5 untuk pengurangan yang diskret, untuk bilangan bulatnya. Tapi kalau untuk pecahan atau desimal dia kurangi 0,05. Kalau dia desimal per sepuluhan. Kalau dia per seratusan kurangi lagi 0,005. Nah, gitu ya. Hitungnya mudah, terus umum dipakai orang. Pernah saya lihat yang 0,4, 0,1. Pernah. Cuma 1:10 kayaknya. Dari file-file yang pernah saya baca itu 0,5 pengurangan untuk batas bawah. Terus kalau atas ditambah 0,5. 3.000. Iya. Ada? Kalau tidak ada kita lanjut ke e-learning. Ada Ridho yang mau ditanyakan? Nanti di e-learning, Bu. Oh iya. Oke ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.